Hey hey, dan di hari ini kita bakal nge-unboxing minggu depan seperti biasa review HP yang kemarin voting ya, dan menang votingnya kita bakal review Huawei P30 Pro. Terakhir gue review HP ini udah 3 tahun yang lalu ya, di 2021, dan dulu tuh harganya 5 juta dan sekarang harganya tebak berapa? Yap, masih lumayan mahal loh ternyata. Ini HP umurnya udah lumayan tua ya, udah 5 tahun kalau nggak salah, dan ini tuh harganya masih di 3 jutaan atau 3 juta pas sebenarnya untuk yang mulus. Ini gue beli yang mulus, bisa kita lihat tuh di Golden City Sale, gue beli di Golden City Sale. Ini kondisinya tuh mulus di 3 juta pas, 97% no shadow. Tapi kalau misalnya kalian mau agak lebih murah, itu kalian bisa nyari di harga 2 jutaan, 2,9 juta, dan itu kondisinya tuh yang pastinya ini batangan. Terus emailnya dia udah permanen, jadi write, tapi rewrite-nya katanya bisa bebas update dan bebas reset. Ya itu mungkin khas untuk HP Huawei ya. Kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa komen di bawah kenapa beda dengan Google. Oke. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Dan mari kita langsung aja buka, unboxing dulu si Huawei P30 Pro dari boxnya. Let's go! Oh, sekarang Golden City Sale baik banget ya, selalu ngasih charger kayak gini. Gue udah punya banyak banget. Ya, nice, thank you. Jadi nggak cuma batangan, ternyata dikasih charger dan USB Type-C yang OEM. Dan ini dia HP-nya. Kecil juga ya. Ternyata ini P30 Pro kecil ya. Dulu kayak gede banget. Sekarang HP kayaknya jumbo semua, jadi kelihatan kayak kecil. Langsung kita keluarin dari sleeve-nya. Dan kita langsung cek unitnya. Gua tuh beli yang varian 97% mulus. Kita lihat apakah akurat, 97% lurus. Dan ini tuh bodi belakangnya bisa kita lihat ada tulisan Docomo ya. Yap, ini yang varian Docomo atau X Jepang ya pasti. Jadi Huawei HP Cina tapi X Jepang. Khas HP Jepang ada tulisan Docomo dan NFC-nya legit dikasih tahu ada logonya di sini. Bodi belakang ini memang selain debu mulus sekali. Wow, super mulus. Kita lihat apakah backdoor-nya naik atau renggang, karena gue lihat di review ada yang renggang. Backdoor-nya ini aman, masih super tight. Dan overall ini kelihatan mulus banget ya. Mumpung kita lagi di belakang, di sini bisa kita lihat ada setup quad kameranya, tapi sebenarnya triple kamera karena kamera keempatnya ini ToF sensor. Quad kameranya sendiri ini menurut gue super solid. Ini kenapa mungkin HP-nya harganya masih tahan lama, karena dari setup si triple kamera ini. Main kameranya 40 megapiksel, udah ada optical stabilization, dan kamera keduanya ini mantep banget. 8 megapiksel periscope 5 times kamera, yang pastinya ini masih sangat relevan banget ya. Even HP flagship zaman sekarang nggak semua punya fitur kayak gini. Dan kamera ketiganya ini ultra wide 20 megapiksel, dan yang unik ultra wide ini juga udah ada autofocus. Jadi untuk makro masih bisa dipakai lah ya. Sedangkan di sini ada dual tone flash, dan kalau misalnya kita ke depan, ini tuh layarnya dia sudah pakai Edge display yang makin hari makin punah di HP flagship, karena memang Edge display itu keren dilihat, keren banget, tapi fungsinya sih gue kurang suka, nyebelin malah. Apalagi untuk one-handed dia suka kepencet-pencet sama palm. Layar sendiri dia di 6,47 inci, dia itu AMOLED display, 60 Hz yang pastinya, dan dia itu 6,47 inch AMOLED displaynya. Dulu pas gue review gue rasa cukup solid ya kualitasnya. Chipnya sendiri dia pakai Kirin 980, fabrikasi 7 nanometer. Kalau nggak salah ini tuh setara dengan Snapdragon 855. Correct me if I'm wrong. Untuk kemulusan layar depan sendiri bisa kita lihat ini ultra mulus. Gue kalau misalnya cek bentar ya, sorry. I cannot see any scratch. Lumayan mulus, so that's pretty good. Dan kalau misalnya kita ke samping, di sini ada power button yang ada indikasi warnanya, masih sangat clicky. Dan ini khas HP Edge ya. HP Edge itu biasanya tipis banget dan ini nggak ada bedanya. Ini juga super tipis sekali, so that's pretty good, nice. Tapi dia walaupun tipis gini guys, dia baterainya lumayan besar ya. Besar dan lumayan komplit, dia baterai di 4000 mAh battery, lumayan besar, 40 watt fast charging, lebih cepat daripada iPhone zaman sekarang, 15 watt wireless charging, dan juga dia udah ada reverse wireless charging di 2.5 watt. Jadi gue ngerti kenapa ini HP masih mahal ya, karena dia speknya bener-bener masih kayak spek flagship zaman sekarang. Gak cuma itu juga, dia sudah pakai USB Type-C 3.1 di bawah, bisa kita lihat. Speaker, sayangnya dia ini ketinggalan zaman banget. Speakernya masih mono, cuma ini doang. Earpiece bukan speaker. Dan di sini ada SIM slot yang kalau misalnya kita buka, kalau nggak salah dia itu, nggak tahu ya, gue supportnya tuh storage-nya super microSD. Oh nggak, jadi dia nggak super microSD. Tapi untuk yang varian ini dia udah ada 6 GB RAM dan juga internal storage-nya sudah di 128 GB. Untuk SIM sendiri dia ini SIM-nya kelihatannya dia dual SIM ya. SIM 1, SIM 2 nih.
Oh enggak, sorry, salah. Bukan SIM 1, SIM 2, dia itu pakai dedicated micro SD ya, jadi memorinya tuh khas Huawei, gue baru inget. Jadi ini tuh SIM 1 dan di bawah tuh dia memori khas Huawei yang kalau nggak salah harganya agak pricey ya, gue lupa lagi. Ya well, kita masukin aja SIM gue dulu, SIM XL. Kita balikin lagi ke HP-nya. Boom. Dan kalau misalnya kita ke atas, di sini bisa kita lihat, yap, nggak ada headphone jack, tapi ini udah ada IR blaster. Jadi, yap, khas HP Cina. Mikrofon dan di samping kiri polos, nggak ada apa-apa. Untuk overall kemulusan, gue bisa bilang ini akurat banget, malah ini kayaknya di atas 97 ya. Dia cornernya nggak ada dent, belakangnya mulus, dan depannya juga gue nggak ngerasa ada scratch sama sekali. Gue bisa bilang untuk kemulusan ini akurat sekali, dan ya bisa di rating ini untuk desain ya. Desain belakang sih sebenarnya ini gue bisa bilang gue kurang suka desain yang gradasi gini. Ini bener-bener zaman 2018-2019 banget ya desainnya. Gue sih kurang suka, tapi at least dia build-nya kokoh, aluminium, metal frame, glass back, dan ya. Gue suka sih size-nya ini pas 6,4 inci. Yang zaman dulu kayak besar, tapi sekarang ini kelihatan lumayan mini ya. Enak di tangan, one-handed untuk tangan gue yang besar masih oke. Jadi seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti seperti biasa gue bakal balik lagi untuk first impresi. Kita bakal tes benchmark-nya seperti Geekbench, kita coba kamera tesnya dibandingin sama beberapa HP, even kita bandingin sama ini nih, S24 Ultra, karena menurut gue periskopnya masih bisa bersaing, dan hal-hal lain seperti vibrasinya dan teman-teman. I'll be back soon. Oke, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, yang pertama kita tes dulu untuk biometrik. Untuk biometrik yang pastinya ini pakai fingerprint, dan fingerprintnya under display dan optical fingerprint. Kita langsung ya tes ya, 1, 2, 3. Masih kencang loh ini. Di tahun 2024 sekalipun ini masih kencang, malah ini karena ini optical meren ya. Ini lebih kencang daripada S24 Ultra gue. Ini lebih kencang menurut gue. So ya, optical nggak ada masalah, kencang dan responsif. Dan next gue mau bahas untuk display sendiri. Displaynya dia itu kualitasnya gue bisa bilang sangat bagus. Ingetin gue sama display Samsung, layarnya bright, vibrant, dan juga sangat sharp. Ini edge displaynya gue bisa bilang gak se-annoying kayak Vivo, gak se-annoying kayak Poco atau Xiaomi. Gak tau kenapa di edge display di HP tersebut tuh suka palm rejection-nya jelek banget. Di sini palm rejection-nya cukup oke, dan gue nggak ada masalah. Sini palm rejection-nya menurut gue ngingetin gue sama itu Galaxy series ya, zaman-zaman S23 Ultra, zaman S7, ngingetin gue sama palm rejection di HP tersebut cukup solid dan gak ada masalah. Display bagus, dan juga ini untuk display sensitivity-nya walaupun dia hanya 60 Hz, tapi sensitif banget, gak ada masalah, gak kayak HP Cina, kayak Xiaomi yang ada delay masalah. Ini yang pastinya Huawei flagship ya, sekelas Apple. Gak ada masalah sama sekali, sangat responsif dan masih enak dipakai. 60 Hz juga menurut gue nggak terlalu menjadi masalah, cukup responsif dan juga enak dipakai. Speaking of responsiveness, UI-nya sendiri. UI-nya ini pakai EMUI, dan memang ini cukup jadul. Dia EMUI-nya tuh versi 9, yang artinya di Android 9. Dia yang sangat jadul, security patch juga dia di 2020, pas masih zaman pandemi. Tapi gue bisa bilang berkat jadul ini juga, dia performance-nya snappy banget. Masih kerasa kayak flagship. Gue tadi coba benchmark, multitasking, dua aplikasi sambil pakai HP-nya, masih kerasa smooth dan stutteringnya sangat minimum. Jadi bisa dibilang, UI-nya walaupun udah tua, at least app masih disupport, dan overall experience pakai OS sendiri, pakai EMUI kerasa solid dan masih enak. Next kita bahas untuk speknya. Speknya tadi gue kurang detail ngebahasnya, jadi kalau misal kalian mau lihat lebih detailnya, gue bakal taruh di sini aja speknya. Kalian bisa pause ya, karena kita bakal moving on ke yang selanjutnya, yaitu dari fitur yang ada di HP ini menurut gue masih kerasa kayak flagship banget. Pertama, periskopnya nanti kita bakal tes ya di video ini yang pastinya quick camera test sebagus apa. Gue bisa jamin ini sama S24 Ultra gue sekalipun masih bisa bersaing loh. Pretty good, walaupun nggak menang tapi masih bisa bersaing. Dan yang kedua yaitu dari fitur baterainya. Dia baterainya cukup besar, di size-nya 4200 mAh baterai, dan dia udah support 40 watt, 15 watt wireless charging, bisa kita lihat tuh bisa 15 watt wireless charging, dan juga dia support 2.5 reverse wireless charging. Yang pastinya nggak berguna untuk HP ke HP, tapi berguna kalau misalkan mau ngecas TWS ya. Jadi kalau misalnya kita ke setting dan ke baterai, nyalain wireless reverse charging, kalian tinggal balikin ke sini, gue ambil TWS gue, dan tinggal, gue lupa lagi daerah mana, daerah sini kalau nggak salah. Nah, langsung nyala tuh kelihatan. Ya kan, TWS gue langsung nyala. Cuma ini agak licin, jadi muter-muter. Cuma ya, dia bisa ngecas kayak gini, ala-ala Samsung gitu.
sangat handy, dan yang pastinya ini masih sangat fleksibel banget. Jadi ya itu dia beberapa fitur unik yang gue suka sih dari HP ini, yang ngingetin gue sama HP utama gue yang sekarang gue pakai, yaitu Samsung. Sebelum kita masuk ke kameranya, kita lihat quick benchmark aja. Pertama, untuk Geekbench sendiri, dia skornya memang cukup rendah, tapi wajar banget. Ini kan mirip ke 855, tapi pada zamannya memang lebih buruk dari 855 performance-nya, terutama dari GPU. Dia CPU-nya 786, multi-core score-nya untuk Kirin 980 di 1586. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang, ya kelihatan beda jauh ya sama S23 Ultra, dan sama S24 Ultra yang pastinya gue dapat skor 6500-an, jauh banget. Bisa kita lihat tuh. Ya, di bawah Poco X3 Pro yang pakai 860 bisa dibilang. Dan untuk Geekbench, skornya segitu, dan untuk Antutu skornya segini, ya cukup oke lah, 425.000 ya. CPU oke, GPU decent, dia pakai GPU Lite by the way, karena nggak tahu kenapa dia defaultnya ke Lite. Jadi dia GPU Lite yang pastinya kalau pakai GPU biasa bakal lebih jatuh, soalnya Mali G76 not the best. Jadi segini untuk Antutu score. Dan untuk DRM info, kita lihat, ini loading bentar. Dia itu DRM infonya sudah di L1, cuma ini memang sayangnya dia itu walaupun Super HD R10, tapi color game mode-nya masih false. Oke, it's fine lah ya. Dan untuk cek saldo sendiri, yang pastinya NFC bekerja, nggak ada masalah sama sekali. No problem at all. Dan untuk download speed, kita langsung tes aja ya. Gue langsung skip aja ke tesnya. Bam! Gue pakai Biznet, speednya 200 megabits, dan download speednya ini di... Oke. Ini naik pelan-pelan, oke ya, akurat. Jadi download speed-nya memang bukan yang terbaik, tapi dia udah di 50 megabyte per second, megabits per second sih, udah cukup oke. Kita lihat upload-nya berapa. Oh ya, tadi gue lupa dimatiin. Untung dia otomatis mati ya, reverse charging ya, that's good. Upload-nya pretty good, 100 megabits, bisa dapat setengahnya. Nice. Jadi gue bisa bilang untuk HP yang udah tua gini sih, ini solid banget. Dan last but not least, kita langsung aja tes yang gue paling suka, yaitu kameranya. Jadi ini tuh kameranya kan triple kamera, 20 megapiksel ultrawide, 40 megapiksel main, dan juga periskop 8 megapiksel. Untuk kamera sendiri seperti ini untuk UI-nya ya, khas banget Huawei. Settingannya sangat simple dan easy to navigate menurut gue. Ada video, ada Pro Mode, dan juga di sini untuk more ada banyak sekali. Ini lebih banyak daripada Samsung yang ada dual view juga, nice. Dan yang pastinya dia juga ada night mode ya. Cuma night mode-nya kalau nggak salah, dedicated kayak gini. Kayak zaman dulu, jadi nggak nyatu sama fotonya. Dan untuk fotonya malah kita langsung aja lihat nih. Jadi pertama tuh kita lihat di B-roll, itu dibanding sama Poco F5 untuk Xbox One controller, cukup bagus. Di situ ada foto yang sendiri juga gue taruh seperti kayak foto di keyboard, foto di mic, masih oke banget. Dan ini yang keren nih, bisa kita lihat ya. Ini 1 times-nya dibanding sama S24 Ultra, ini 5 times-nya, pretty good, dan ini 10 times-nya. Memang nggak sebagus S24 Ultra, tapi gue bisa bilang dia bisa dapat 80% kualitasnya S24 Ultra. Gue ngerti kenapa HP ini harganya nggak turun-turun. Sekali lagi nih kita bandingin ya. Bisa kita lihat, gue foto di outdoor, ini foto pohon, 1 times, terus ini pakai 5 times. Yap, mantep banget. Jadi emang ini fotonya gue bisa bilang sih, in general, cukup oke. Untuk kamera belakangnya ini sangat solid banget. Kalau kalian ingin lihat lebih detail, lebih banyak lagi fotonya, stay tune aja, minggu depan gue bakal lebih detail lagi. Dan kita switch ke selfie-nya. Selfie-nya juga ini bagus, kita side by side bandingin. Foto di belakang sinar matahari itu on your face banget dibanding sama S24 Ultra. Bagus ya. Malah subjeknya lebih kelihatan di Peter Tipo. That's pretty good. Tapi ya selfie jalan ini cukup oke. Di dalam ruangan juga selfie masih bagus, dan gambar kelihatan natural dan masih oke. Jadi selfie masih solid banget juga. First impression sih, gue ngerti kenapa HP ini masih mahal ya. Karena ini kameranya bener-bener timeless banget loh. Masih bisa bersaing zaman sekarang. Actually insane, Huawei. Actually insane. Untuk video, dia bisa di 4K 30, bisa dilihat di B-roll-nya. Dia itu 4K 30, tapi ada limitnya ya. Dia 4K 30 itu hanya bisa sampai 10 menit. Itu disayangkan banget. Tapi ya it's okay. Kalau ingin lama ya pasti bisa di 1080p 30 atau 60. First impression sih bisa kita lihat kualitas 4K 30 cukup oke ya. Dia autofocus bagus, detail sangat sharp, dan juga stabilisasi surprisingly pretty nice. Jadi cukup solid lah video. Bukan yang terbaik, itu ya kayak HP 3 jutaan, 4 jutaan zaman sekarang, tapi udah oke banget. Yang pastinya selling point terbesar sih kameranya. Ini untuk HP utama juga oke loh, karena kan ini image juga cukup bagus ya, dia di write, jadi lebih tahan lama. So ya, mungkin cuma segitu aja sih video unboxing dan hands-on-nya.
Kalau misalnya kalian ada saran, gue nanti di full review mau nge-review apa, bisa komen di bawah. Atau kalian ada saran gue mau nge-review HP apa lain, bisa komen di bawah juga. Thanks for watching, kita ketemu lagi deh minggu depan untuk review HP ini ya. Kita bakal lebih